wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada bulan ini melaksanakan training dan sertifikasi ya pengawas koperasi yang saat ini yang terdaftar hanya dari Husnul Aulia. Kita juga lagi menghimpun untuk pelatihan offline ya nanti di hari Senin mudah-mudahan nanti ada teman juga Pak ya dari lembaga lain. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke Pak Lutfi ya, penjelasan tentang sertifikasi itu bagaimana. Nanti juga materi-materi akan saya share ya Pak ke WhatsApp-nya Bapak dan Ibu Ais ya. Kepada Pak Lutfi saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Agus ya dari pengawas PMT Husnul Aulia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung dan alhamdulillah sudah bergabung juga Bu Uis Damayanti ya dari pengawas dari BMT Husnul Aulia juga. Kita pagi sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebuah sistem sertifikasi itu, sertifikasi kompetensi dalam sebuah skema pengawas koperasi. Ini bisa di-share Kang Irfan, ini materinya. Kenapa jadi orang dulu sih? Masya Allah. Yuk. Nih, di Oke ya, sistem sertifikasi ini ada ada setiap profesi, rata-rata setiap profesi menggunakan berbagai sistem sertifikasi. Tidak lupa juga di koperasi juga dituntut juga untuk didukung oleh sebuah sistem sertifikasi yang baik. Next, Kang Irfan. Nah, bisa di lebih besar nggak sih? Sistem sertifikasi kompetensi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Mulai dari sistem sertifikasi itu tersebut, lalu ada bagaimana ketelusuran sistem sertifikasi sehingga terlacak semua prosesnya, kemudian skema generik uji kompetensi serta standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau yang kita lebih kenal dengan SKKNI. Next. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan terkait sistem sertifikasi adalah pertama ada prinsip terkait dengan terukur. Dia akan mengacu pada sistem SKKNI, sistem kerja kerja kompetensi kerja nasional Indonesia, baik standar nasional maupun standar khusus. Lalu yang kedua, ini yang perlu diperhatikan adalah sistemnya bersifat objektif. Maksudnya, sistem bersifat objektif itu dalam pelaksanaan sistem kompetensi ini, sistem sertifikasi kompetensi ini, ada selain peserta, ada dua pihak lain yang terlibat. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan LDP, Lembaga Diklat Profesi. Dalam hal ini dijalankan peran tersebut oleh kami dari Gakopsa Jabar. Kemudian ada yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan LSP Dekopin, ya. Jadi yang memberikan materi pelatihan dan yang memberikan melaksanakan proses uji itu berbeda. Itu disebut dengan sistem yang objektif. Lalu yang berikutnya, prinsip berikutnya adalah tertelusuri. Seluruh prosesnya terdokumentasi dan terkendali. Nanti Bapak Ibu diminta mengumpulkan sejumlah dokumen untuk sebagai bagian untuk menelusuri proses yang dijalani ini. Kemudian keberterimaan acceptable, semua proses ini dapat diterima oleh semua stakeholder yang terkait karena sudah terstandar prosesnya. Dalam hal ini kita yang menjadi payungnya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian prinsip berikutnya adalah accountable, tanggung jawab dan tanggung gugat. Artinya ketika Bapak Ibu dan kita semua sudah melaksanakan proses ini, kita siap bertanggung jawab atas apa yang sudah kita laksanakan dan kita bisa juga bersedia menanggung gugat lah atas apa yang sudah suatu saat kita miliki yaitu sertifikat kompetensi itu sendiri. Next, Yang Irfan. Nah, subsistem sertifikasi ini ada yang sifatnya wajib compulsory.
Pemerintah mewajibkan sertifikat bila berkaitan dengan safety, security maupun potensi yang perselisihan besar yang punya potensi perselisihan besar di tengah masyarakat. Sertifikasi kompetensi untuk pengawas ini tadinya dia bersifat yang sifatnya disarankan. Namun terkait dengan proses kelembagaan di koperasi mengacu pada Permenkop 8 tahun 2023, maka ini menjadi yang sesuatu yang terkait dengan uji kepatuhan dan kepatutan pengurus koperasi dia menjadi yang sifatnya wajib ya. Sehingga banyak koperasi sekarang sudah harus menjadikan ini sebagai program kerjanya, menjadikan pengawasnya untuk wajib memiliki sertifikat kompetensi. Yang jelas yang pertama-tama untuk wajib itu adalah manajer ya Bapak Ibu sekalian. Jadi manajer itu kalau kita mengurus badan hukum, perubahan akte badan hukum segala macam, maka manajer maupun DPS itu adalah yang sertifikat yang wajib. Kemudian ada yang juga tadi advisory disarankan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas SDM. Lalu ada juga yang sifatnya sukarela. Kalau kita di koperasi, beberapa skema ada juga yang sifatnya sukarela. Itu misalnya analis pembiayaan, seperti itu sifatnya sukarela. Cuman memang itu disarankan, maksudnya dimintakan agar teman-teman yang berprofesi sebagai analis juga melaksanakan sistem melaksanakan sertifikasi kompetensi agar mereka pekerjaannya terstandar gitu loh. Terstandar dengan skema yang sudah ada. Next, Kang. Nah, coba sekarang kita melihat apa sih yang dimaksud dengan kompeten. Kompeten itu dideskripsikan kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap kerja attitude untuk menyelesaikan satu tugas pekerjaan. Dalam hal ini, Bapak, Ibu, selaku pengawas koperasi, mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang jelas, yang terstandar tertentu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan sebagai seorang pengawas koperasi. Next, yang di depan. Nah, kompetensi itu adalah kombinasi dari knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaannya. Kuncinya, key points-nya adalah knowledge, kita mengetahui bagaimana sebuah pekerjaan itu dilatar belakangi. Lalu skills itu know-how, ya. Kalau tadi knowledge itu mengetahui mengapa sebuah pekerjaan itu dilandasi, mengapa pengawas itu penting. Lalu skillsnya itu mengetahui bagaimana pengawas itu bekerja. Lalu yang berikutnya how should, bagaimana seharusnya bersikap dalam menghadapi itu. Next, Kang Irfan. Nah, dimensi kompetensi ada yang disebut dengan task skill, kemampuan melaksanakan tugas individu, kemudian ada task management skill, bagaimana mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan, ya. Kemudian ada contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irregular, kejadian yang tidak terjadwal dan masalah yang dihadapi. Kemudian ada dimensi kompetensi yang keempat adalah job or role environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Apa sih harapan lingkungan kerja di lingkungan koperasi kita? Bagaimana seharusnya pengawas memiliki pemahaman yang baik sehingga bisa menjalankan tugasnya juga dengan baik dalam sebuah koperasi. Next. Nah, ini tadi kalau kita lihat kompetensi itu adalah irisan dari skill, attitude, knowledge ya, serta di lingkungannya itu ada task skill, task management skill, job role, environment skill, dan contingency. Jadi kompetensi itu memerlukan 3 komponen yang harus dikuasai secara bersamaan, dan ketika itu dikuasai bersamaan itulah yang irisan yang kita maksud dengan kompetensi. Mulai dari knowledge, pengetahuan sebagai pengawas, lalu mempunyai skill bagaimana misalnya melakukan pengawasan,
lalu mempunyai sikap yang baik untuk melakukan pengawasan. Next. Nah, standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang disyaratkan dalam pekerjaan di industri. Jadi, standar kompetensi untuk pengawas koperasi ini dibuat juga oleh industri dalam hal ini para pelaksana gerakan koperasi. Jadi, merupakan pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian. Kemudian merupakan pedoman bagi pelatih maupun evaluator penilai terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Next. Nah, struktur skema pelatihan seperti ini Bapak ya. Jadi ada kode unitnya, ada judul unit, ada deskripsi unit, jadi ada juga elemen kompetensi. Ini nanti bisa dilihat di materi yang akan di-share oleh Kang Irfan. Lalu ada juga kriteria unjuk kerjanya. Nanti ada batasan variabel, panduan penilaian seperti apa, kira-kira seperti itu. Nah, untuk sertifikasi kompetensi skema pengawas, nah ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, materi yang akan kita pelajari adalah pertama yang harus ada dipelajari dan dikuasai oleh asesi atau peserta adalah pertama materi tentang melakukan evaluasi penerapan prinsip-prinsip organisasi dan manajemen koperasi simpan pinjam, unit atau unit pinjam, unit simpan pinjam. Lalu yang kedua, materi tentang bagaimana mengevaluasi rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi. Kemudian materi yang ketiga adalah bagaimana menyajikan informasi kinerja keuangan, ya. Lalu yang berikutnya bagaimana melaksanakan proses audit internal, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menilai tingkat kesehatan. Jadi Bapak, Ibu sebagai pengawas harus memahami prinsip-prinsip operasional koperasi dulu, ya. Bagaimana itu berlaku, lalu mengevaluasi rencana program kerja, ya. Lalu yang berikutnya menyajikan informasi kinerja keuangan, ya. Bagaimana sih kinerja keuangan yang bagus itu seperti apa dari sebuah KSP? Lalu yang berikutnya adalah bagaimana proses audit internal itu bisa dijalankan dengan baik. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, tanpa proses audit internal kita ada mengalami satu proses kerawanan ya. Karena bisnis atau katakanlah koperasi simpan pinjam itu punya resiko yang melekat ya, yang harus diawasi. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan dana tunai dari anggota yang dipercayakan kepada koperasi dan itu perlu pengawalan ya. Nanti dalam pelatihan offline kita bisa lihat bagaimana titik-titik rawan yang harus kita kawal dan Bapak Ibu sebagai pengawas juga bisa membantu penerapan manajemen organisasi yang baik dengan melakukan pengawasan secara terstruktur sehingga potensi-potensi kerawanan yang bisa mengakibatkan munculnya resiko dalam proses operasi sebuah koperasi simpan pinjam dapat diminimalisir dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu sebagai pengawas. Lalu yang berikutnya adalah tadi terakhir bagaimana menilai tingkat kesehatan koperasi, ya. Jadi nanti ada sejumlah skema penilaian sehingga kita tahu posisi koperasi kita saat ini seperti apa tingkat kesehatannya. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah persyaratan dasar pemohon untuk proses sistem skema sertifikasi. Pertama adalah harus menyiapkan salinan atau fotokopi ijazah minimal SMU atau sederajat. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah selesai S1 ya atau S2-nya mungkin sudah selesai, nanti ijazah itu bisa dilampirkan, disiapkan dalam bentuk hard copy. Kemudian salinan sertifikat Diklat Corporation dan manajemen terkini, kurun waktu minimal 5 tahun. Untuk yang ini, untuk yang nomor 2 ini, Pak, nanti kami yang menyiapkan. Kan Bapak kan ikut pelatihan ini secara offline dan nanti secara online dan nanti secara offline di Gakopsah pada hari Senin. Nanti kami akan menyiapkan sertifikat pelatihannya. Ini yang nomor 2 kami yang siapkan. Lalu yang ketiga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pengawas koperasi atau surat keterangan pengalaman menjabat sebagai pengawas minimal 1 periode di masa kepengurusan. Ini nanti dikeluarkan oleh surat keputusan dikeluarkan oleh pengurus Husnul Aulia ya.
Lalu yang keempat, bukti laporan RAT minimal satu tahun terakhir. Jadi nanti bisa dilampirkan RAT Husnul Aulia tahun buku 2024 ya, yang dilaksanakan pada tahun 2025 ini ya. Cukup jelas ya. Lalu yang kelima, dokumentasi kegiatan sebagai pengawas minimal 2 foto ya. Apakah ibu, bapak ibu pada saat mengadakan rapat dengan pengurus misalnya atau melakukan pengawasan, ini LSP ini syarat dari LSP ya Pak ya. Kami hanya menyampaikan saja. Lalu fotokopi kegiatan sebagai pengawas misalnya mengikuti RAT misalnya. Lalu melakukan proses pengawasan kunjungan secara reguler atau random, mangga itu dipersilakan. Jadi foto dokumentasi kegiatan sebagai pengawas disiapkan 2 foto. Kemudian yang nomor 6, salinan KTP atau identitas yang masih berlaku saat ini. Lalu yang ketujuh, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar berlatar belakang warna merah. Ya. Jadi Bapak Ibu ini persyaratannya yang pertama tadi salinan ijazah minimal SMA atau sederajat, tapi kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan S1 ya mangga atau S2 dipersilakan untuk menyampaikan ijazah terakhirnya. Yang kedua, ini kami akan siapkan salinan sertifikat pelatihan perkoperasian. Kami siapkan dari Gakopsa. Lalu yang berikutnya SK pengangkatan. Ini minta tolong dari teman-teman pengurus Husnul Aulia. Yang keempat juga bukti laporan RAT minimal 1 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu walaupun dari lembaga yang sama, karena pemberkasannya masing-masing, jadi dokumennya juga disiapkan masing-masing. Lalu yang kelima tadi dokumentasi kegiatan pengawas. Apa saja yang terkait dengan kegiatan aktivitas pengawas, misalnya mengikuti RAT, lalu melakukan pengawasan, segala macam itu disampaikan. Nomor 6 tadi salinan fotokopi identitas diri KTP. Yang ketujuh tadi pas foto 3x4 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang warna merah. Baik, Bapak, itu saya pikir yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan, mungkin kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada saya maupun Kang Irfan. Selanjutnya saya kembali ke Kang Irfan. Silakan Kang Irfan. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang telah menyampaikan sistem sertifikasi di Indonesia ya. Bapak Ibu, saya sudah share materi di WhatsApp grup, di WhatsApp Bapak Ibu ada berbentuk PDF materinya yang uji, yang unit kompetensinya, yang 5 ini ada juga berbentuk video penjelasan dari para trainer ya. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan kepada saya atau ke Pak Lutfi, mangga silakan kepada Pak Agus mungkin atau Ya, Bu mau Ois. nanya Pak. Ya, silakan. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya mungkin secara umum ini terkait waktu ya Pak. Untuk waktu itu karena kami dari Cirebon ke Bandung ya, itu pernah dengar katanya bisa dipadatkan dalam 1 hari di hari Selasa. Apa betul Pak? Hanya nanya aja ini Mas. Kalau misalnya enggak harus hadir di hari Senin Selasa ya kita ikuti. Tapi pernah dengar sekilas acaranya di hari Selasa untuk tatap muka atau apa namanya yang di lokasi itu Uji, yang di ya ujinya ya. ya gimana Pak itu? Apa di hari Senin Selasa kita harus ke sana ataukah di hari Selasanya saja atau gimana Pak? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Eh, Kalau dari Bu Ois sendiri gimana Bu? Apa ada rencana untuk bisa 1 hari, hari Selasa aja dipadatkan atau bagaimana? Ya, kalau untuk tadi usul dari Pak Agus, saya juga sama. Karena posisi satu naungan kerjaan juga, dan saya juga dari Cirebon. Ya Mm-mm. kalau bisa ini, kalau bisa ya Pak. Ya kalau tidak bisa ya mungkin kita mengikuti dari pusat saja, dari Gakopsyah gimana baiknya. Tapi kita sih hanya
eh, menginginkan kalau bisa gitu disatu harikan gitu. Terus untuk pemberangkatan juga seperti apa mekanismenya gitu. Apakah waktunya di pagi hari atau siang hari? Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih Pak peserta. Mungkin ke Pak Lutfi ya. Silakan Pak Lutfi. Ya, terima kasih Pak Agus maupun Bu Is ya. Jadi kita pada dasarnya untuk review materi itu butuh waktu yang cukup ya, butuh waktu yang cukup. Cuman kalau memang ini kita sambil dialog ya Pak Agus ya. Kalau itu mungkin nggak Pak Agus Cirebon Bapak, kalau Bapak memungkinkan misalnya hari Selasa itu jam setengah delapan sudah di Gakopsa mungkin nggak Pak? Kalau misalnya kita skema seperti itu. Setengah delapan sudah di Gakopsa, Kang Irfan ya. Lalu saya tadinya kita tawarkan itu supaya nggak terlalu capek sih Pak. Cuman kalau Bapak padat juga agendanya, coba nanti kita itu kan kita susun skenario-nya misalnya kegiatannya hanya di hari itu Selasa. saja, Selasa saja materi Ya, review materinya. ya. Nanti sampai misalnya cuman harus on time Pak. Jam 8 misalnya kita sudah mulai, kita review Oke. materinya dengan itu. Nanti jam zuhur, nanti kita akan undang pihak LSP-nya mulai proses uji ngisi formulir segala macam setelah jam 1. Hmm. Setelah istirahat, cuman ini resikonya Bapak Ibu, Pak Agus dan Bu Lis memang bisa bolak-balik gitu ya, bisa bolak-balik. Cuma memang Bisa. badan agak Nggak apa-apa. padat dikit, agak pegel-pegel dikit nih Pak, bolak-balik. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Insya Nggak insya apa-apa. Allah siap, Pak. Bu Is bisa ya? Bisa. Oke. Nanti kita coba kondisikan materi pelatihannya kita buat singkat, tapi nanti yang penting Bapak Ibu kalau memang jadwalnya memang padat, nanti hari Selasa saja, nanti kita Ya, akan bilang ke LSP-nya, ini ada 2 peserta, bisanya ujinya prosesnya setelah jam 1 siang gitu. Nanti kita coba koordinasikan. Tadi saya juga sudah koordinasi dengan pihak LSP, memastikan untuk hari Selasa. Cuman saya belum ya. masuk waktu Selasanya jam berapa gitu loh Bapak Ibu. Oke, Pak. Kalau rencananya dari sana bawa supir atau paket travel, Pak? Insya Eh, Allah kita, bawa supir. ya, boys. Ya, Oh, bawa Sama supir. insya dengan, Allah bawa supir. Iya. Ya. Nanti kita bareng soalnya berangkat dengan Pak Agus juga dari Oh iya, Cirebon ini. kendaraan Gitu. pribadi ya dari pribadi. Wisnu Iya, Walia berarti ya. kendaraan Siap. pribadi. Oke, jadi Kalau yang gitu, penting bisa itu kan jam setengah 8 sudah ada di kantor Gakopsa di Soekarno-Hatta, Pak. Ya, ya. Siap, Pak. Diusahakan, Oke, Pak. kalau gitu kita bisa itu. kalau persyaratannya ada pertanyaan nggak, Pak nih? Terkait Ini udah mulai dikumpulkan, Pak, tadi. ya, kemarin kan udah dikasih ya ke Bu Juju Ya, udah. lewat Juju Ya, ya. udah di, Alhamdulillah sudah Siapkan ya. dikumpulkan ya, udah disiap. Udah dikasihkan ke Bu Haji Juju ya. Oh iya, siap. Iya, sudah. Oke, selain itu ada pertanyaan lagi nggak, Pak? Jadi materi mulai besok ya, Pak? Atau siang ini ya udah dikirim ya? Udah dikirim Ya, tadi ya? udah di WhatsApp, Pak. Tinggal Oh ya, dilihat aja, pelajari. dipelajari di waktu yang senggang ya, di luar jam Ya, kerja kalau lagi kerja. ya. Kebetulan itu Pak, hari Senin itu kita ujian semesteran hari pertama Pak. Kebetulan Oh, saya kan ibaratnya mimpin rapat untuk guru-guru gitu. Jadi kayaknya nggak bisa ditinggal. Tapi kalau sekiranya memang bisa dipadatkan hari Selasa lebih baik. Tapi kalau enggak, ya kita akan izin gitu. Dan alhamdulillah tadi ada solusi, mudah-mudahan bisa ya Pak Selasa ya Pak. Kita bawa baik, siap. mobil Senin. Terima kasih banyak Pak. Baik, untuk spill ujinya gimana Pak Lutfi? Ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin waktu terakhir. Oke, yang perlu diperhatikan itu Pak adalah bagaimana proses pengawasan itu ya, pengawasan Bapak itu laksanakan seperti apa. Lalu yang penting juga adalah prinsip-prinsip perkoperasian, Bu, Bapak.
Jadi nanti ada 7 prinsip perkoperasian, itu coba Bapak itu prinsip dasar kekoperasian itu seperti apa. Lalu nanti implementasinya di kantor Bapak Ibu seperti apa. Lalu mekanisme pengawasan yang sudah berjalan seperti ini seperti apa yang sudah dijalankan. Terus bagaimana menyampaikan pola kalau ada koreksi atau apa segala macam, bagaimana menyampaikannya, lalu mengevaluasinya seperti apa. Sehingga nanti bisa dihitungkan. Lalu yang paling sering nih Bu Uis terkadang ditanyain tuh apa beda rencana kerja sama rencana strategis. Bagaimana pengawas menilai pencapaian dari rencana kerja dan rencana strategis selama ini. Kira-kira seperti itu. Dikit. Oh, Bapak Ibu ini posisi calon pengawas ya? Iya, iya Pak, di posisi calon pengawas. Oke, nanti yang penting surat keterangan dari Iya, pengurusnya bisa menjelaskan hal itu nggak masalah Bu. Nanti yang iya, penting iya. ada keterangan bahwa ini dalam posisi dipersiapkan untuk regenerasi pengawas ya, kira-kira seperti itu ya. Iya. Oke, saya pikir itu cukup Kang Irfan dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah bertanya. Untuk itu kita tutup saja pembukaan sertifikasi pengawas ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat belajar Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak. Ya, insya Allah kalau belajar lulus lah, saya doakan. Amin, amin, amin. Dipermudah ya Pak. Amin, amin. Amin. Bantu Pak, dibantu. Iya, siap. Nanti kalau ada yang ditanyakan ke WhatsApp saya aja ya, Pak. Oke, Atau Iya, Ibu Pak. ya. Enggak. Ya, siap. terima kasih. Saya tutup ya Zoom-nya. Ya.